Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku, anak-anakku, dan orang-orang yang mengenal diriku, pada kesempatan ini saya ingin memberikan nasihat khususnya untuk diriku, istriku, dan anak-anakku sekalian. Berbicara masalah kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, tentu saja sudah tidak bisa yang diragukan lagi oleh kita semua sebagai anak-anaknya. Orang tua mana yang tidak memikirkan kehidupan dan kebahagiaan anaknya? Orang tua kita rela bekerja dari pagi sampai dengan malam, perginya malam, pulangnya pagi. Bahkan ada yang sampai tidak pulang-pulang. Ada yang bekerja sebagai kuli, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai pegawai kantor, sampai berdesak-desakan di pasar, berdesak-desakan di kendaraan. Semua itu demi anak, demi kebahagiaan mereka. Tetapi banyak sekali mereka yang lupa bagaimana dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita. Bekerja dengan susah payah. Mereka berusaha membesarkan kita, tetapi kadang mereka lupa bagaimana membesarkan anak yang sesungguhnya. Bagaimana membesarkan mereka, bagaimana membesarkan diri kita dari kecil sampai sebesar ini. Banyak orang tua kita yang bekerja berpanas-panas, apakah itu di kebun, apakah itu di sawah, apakah itu di ladang. Semua demi kebahagiaan anak. Kadang mereka lapar, dia berkata, saya tidak lapar. Ayah tidak lapar, ibu tidak lapar. Asalkan anak makan dan cukup untuk bahagia hidup di hari itu. Bagaimanakah seharusnya kita mendidik anak? Boleh kita menjadikan anak menjadi orang besar, menjadi orang terkenal, menjadi kaya raya. Tetapi tentu saja harus diikuti dengan dasar agama yang cukup. Yang mudah-mudahan kalau dengan dasar pendidikan agama yang cukup, di mana harta dan benda kita tidak bisa bermanfaat lagi, anak kita akan menjadi syafaat di mana kita sudah meninggal. Dia akan menjadi pelipur di kala kita bersedih, dan akan menjadi bahagia di kala mereka pada hidup sukses. Sukses menjadi orang besar, tetapi tidak sombong. Sukses menjadi pemimpin, tetapi juga ingat dengan orang-orang kecil. Anak-anakku, istriku, jangan sampai di mana orang tua kita meninggal, atau diri kita mungkin suatu saat meninggal, atau suatu saat kita menjadi lebih tua, atau bahkan tua. Dimana kalau kehidupan kita makin tua, bukan makin sedikit itu permasalahan, tetapi justru makin tua, makin bertambah umur, permasalahan makin banyak. Saya mengutip suatu ayat Quran dalam surat Yasin ayat yang ke-68. Wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Seandainya, kata Allah, engkau aku panjangkan umurmu, maka akan aku kembalikan atas kejadian-kejadian kamu, yang maksudnya tentu saja kejadian-kejadian pada awal. Dulu dia tidak punya gigi, akan kembali tidak punya gigi. Dulu pandangan mata tidak begitu jelas. Sekarang pandangan mata pun kalau umur kita sudah tua, pasti tidak akan jelas. Suatu saat mungkin kita akan berjalan, tetapi siapa yang akan mengajak berjalan-jalan? Kaki kita sudah lumpuh, sudah loyo, tidak kuat. Kita ingin tidur,
Dengan tempat tidur yang rapi, siapa yang akan membereskannya? Kita ingin makan makanan yang enak, siapa yang akan memasakkannya? Kita ingin bercerita tentang ini dan itu, sementara anak-anak kita sudah tidak ada di rumah. Hanya anak-anak yang baik, hanya anak-anak yang soleh dan soleha yang akan membawa manfaat untuk diri kita. Dimana kita mungkin setidaknya kalau ada anak yang baik, ada anak yang soleh, sukses, tidak menjadi anak yang sombong, dikala berhasil, maka mungkin setidaknya dia akan memberikan suatu perhatian. Kalaupun tidak menungguinya secara langsung, mungkin anak kita akan memberikan suster atau seorang pembantu untuk membantu kebutuhan-kebutuhan kita. Suatu saat, Syekh Hasan Basri bercerita, ada seorang anak yang lagi mengantarkan ibunya ke pekuburan. Saat itu, seorang anak perempuan memeluk kubur ibunya. Lalu berkata kepada kubur itu, di mana dalam kubur itu adalah ibunya. Si anak perempuan itu berkata kepada ibunya yang sudah ada dalam kubur itu, "Wahai ibu, engkau sudah di alam sana sekarang. Mudah-mudahan engkau mendapatkan kubur yang terbaik. Teranglah kuburmu, sebagaimana engkau selagi hidup, selagi sakit pada saat itu. Apabila maghrib menjelang datang, akulah yang akan menyalakan lampu yang ada di kamar ibu. Apabila malam itu selimut ibu tersingkap, maka akulah yang akan menutupkan selimut ibu itu. Apabila engkau ingin bercerita, ingin curhat tentang ini dan itu, akulah pula yang diajak untuk berbicara kepadamu. Sekarang engkau sudah ada di alam sana, siapa yang akan diajak untuk berbicara dan bercurhat untuk itu, wahai ibu? Apabila ibu capek bekerja, mengirit rezeki, mengatur makanan, berdoa keselamatan tentang suami dan anak-anak. Sekarang ibu sudah ada di alam sana. Siapa yang akan mendoakan ibu? Siapa yang akan membantu ibu di sana? Apabila ibu capek, capek tangan, capek kaki, capek badan, siapa yang akan mengurut tangan dan kaki ibu yang capek dan lelah mengurusi kami anak-anakmu? Tentu saja adalah anak-anak yang soleh dan soleha yang akan mengurus ibu. Sekarang ibu, siapa yang akan melayani itu? Lalu Hasan Al-Basri mendekati anak gadis perempuan itu. Wahai anakku, janganlah engkau berbicara seperti itu. Bukankah kita kemarin sudah menghadapkan kiblatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah hari ini juga dia sudah menghadap kiblat? Kemarin kita sudah mandikan, kita sudah sucikan dia. Apakah dia dalam keadaan suci? Kemudian wahai anakku, di kubur itu kata ulama, ada yang sempit, ada yang lapang. Apakah ibu kita mendapatkan yang lapang? Wahai ibu, bukankah pekuburan ada tempat peristirahatan? Apakah engkau juga mendapatkan tempat peristirahatan yang terbaik itu? Wahai ibu, kubur itu adalah tempat menunggu. Sudah dapat apakah dari anak-anakmu? Sudah dapat kiriman doakah dari anak-anakmu? Di akhir zaman ini banyak sekali di mana orang tua meninggal dunia, bukannya sibuk mendoakan orang tua, Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya kama rabbayani. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa diriku, ampunkanlah dosa ibu baku yang telah membimbing kami dari sejak kecil sampai demikian. Orang tua meninggal, bukannya berdoa, bukannya mengaji, tapi justru
Mereka justru main handphone, main gadget. Bahkan na'udzubillahi min dalik, orang tuanya meninggal, dia selfie di hadapan jenazah, lalu disebarkannya melalui media sosial. Bahkan ada di antara anak-anak yang lupa, mungkin kita sendiri juga lupa untuk mengajarkannya. Orang tuanya meninggal, cukup dengan mengundang ustadz untuk mengaji. Sementara anak-anaknya atau keluarganya justru mengobrol di luar, duduk-duduk bercerita tentang ini dan itu yang tidak ada hubungannya dengan keadaan si mayat. Dan yang mengenal diriku, bagaimanakah seharusnya kita sebagai orang yang masih hidup, yang masih melanjutkan dunia ini? Kata Rasul, yang pertama adalah mendoakan orang tua kita. Doakan di setiap waktu habis sholat kita, Allahumma gfirli dunubi wali walidaya kama rabbayani shaghira. Kemudian melaksanakan pesan dan wasiatnya. Kemudian jaga silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian lakukanlah berbuat baik dengan teman dan sahabatnya di mana pada saat dia masih hidup. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini untuk kita semuanya ada manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.